Sampai Elon Musk meminta hati-hati dengan artikel tentang rencana Tesla bangun pabrik di Indonesia dari sumber hati-hati loh. lama karena seringkali informasinya salah, pemirsa. Bahkan ada artikel yang mengabarkan Tesla telah mendekati kesepakatan awal dalam membangun pabrik di Indonesia. Fasilitas produksi itu disebut akan berkapasitas 1 juta unit mobil listrik per tahun. Namun dalam informasi terbaru, perusahaan milik Elon Musk itu malah membuka kantor di Malaysia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video yang membahas tentang janji investasi ke Indonesia. Malah tiba-tiba yang dilirik dan yang terpilih menjadi investasinya adalah ke Malaysia, yaitu Tesla, teman-teman ya. Ada apa dan mengapa semuanya tuh melirik Malaysia, padahal Malaysia negara kecil, tidak sebanding dengan negara Indonesia yang sangat besar dan luas sekali. Banyak kan investasi raksasa dunia itu memilih negara tetangga, kan? Malu kita, teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Ya pemirsa, sebetulnya sudah lama ya gembar-gembor Tesla mau berinvestasi di Indonesia. Apalagi Indonesia memang diketahui mendekati Tesla agar bisa berinvestasi di dalam negeri kita ini. Pemerintah dalam beberapa kesempatan boleh dibilang agak sesumbar soal rencana Elon Musk investasi di Indonesia melalui Tesla Inc. Perusahaan asal Amerika itu konon mau membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah pun dalam beberapa waktu terakhir terus mendekati Tesla untuk segera merealisasikan investasi tersebut. Mulai dari rombongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang bertemu langsung dengan Elon Musk di pabrik Tesla, kemudian dilanjutkan Presiden Joko Widodo hingga kunjungan tim Tesla ke Indonesia. Nah, sejauh ini memang masih belum ada kesepakatan apapun yang dihasilkan secara resmi. Sampai Elon Musk meminta hati-hati dengan artikel tentang rencana Tesla bangun pabrik di Indonesia dari sumber lama karena seringkali informasinya salah, pemirsa. Bahkan ada artikel yang mengabarkan Tesla telah mendekati kesepakatan awal dalam membangun pabrik di Indonesia. Fasilitas produksi itu disebut akan berkapasitas 1 juta unit mobil listrik per tahun. Namun dalam informasi terbaru, perusahaan milik Elon Musk itu malah membuka kantor di Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun menyatakan tidak jadi masalah. Menurut Luhut, kantor bisa dibangun di mana saja. Hari ini saya akan membahasnya untuk Anda dalam janji investasi Indonesia, Tesla malah buka di Malaysia. Kita lihat ke slide. Akhirnya Tesla malah buka di Malaysia, padahal awalnya sudah berjanji dengan Indonesia. Dihianati. Aduh, ini nggak beres. Produsen kendaraan listrik Tesla dikabarkan membuka kantornya di negeri jiran Malaysia. Padahal investasi Tesla juga diincar oleh pemerintah Indonesia. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun angkat suara kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 2 Maret kemarin. Luhut mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ditanya apakah Tesla jadi berinvestasi di tanah air, Luhut menyatakan optimismenya dan menyampaikan kita masih tetap. Masa enggak? Lalu terkait apakah benar Tesla akan berinvestasi di Malaysia? Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tesla Inc. memang bakal membuka kantor di Malaysia. Hal tersebut terungkap secara resmi dalam cuitan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz lewat akun Twitternya pada tanggal 1 Maret kemarin begitu. Bukan hanya itu saja, Malaysia juga mengizinkan Tesla untuk mengimpor ke negeri jiran, termasuk membuka showroom, pusat servis dan juga jaringan supercharger. Kemudian kehadiran Tesla di Malaysia ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja terampil, termasuk meningkatkan partisipasi perusahaan lokal dalam ekosistem Tesla. Meski demikian belum diketahui jelas nih pemirsa kapan Tesla membuka secara resmi kantor di negeri jiran. Mengutip dari Reuters, perwakilan perusahaan Elon Musk ini juga belum menanggapi permintaan komentar soal isu ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa tanggapan pemerintah Indonesia terkait investasi Tesla Inc. di Malaysia. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Gila, di-prank Menko Indonesia. Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan progres negosiasi investasi dengan Tesla, pembicaraannya masih terus berjalan kalau menurut Luhut ya. Kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis 2 Maret 2023 lalu, Luhut mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya kan kantor boleh dibangun di mana saja. Lalu sebenarnya apa sih yang ditunggu? Kita lihat ke slide selanjutnya. Apa sih yang ditunggu? Ya, hari Senin 6 Maret kemarin lewat keterangan pers di kantornya juga,
Bentar, ini videonya emang sudah lama dan Indonesia masih dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, teman-teman. Tapi ini masih tertanam dalam hati rasa kecewa, teman, rasa malu lah, seperti itu ya. Janji dengan Indonesia malah yang dilirik dan yang dijadikan pilihan adalah Malaysia. Luhut mengungkapkan bahwa Aduh. pemberian insentif yang akan diberikan pada 20 Maret mendatang ini merupakan keputusan yang besar, di mana keputusan ini akan berguna bagi keberlanjutan investasi kendaraan listrik di Indonesia. Hal tersebut lantaran selama ini kendala investasi kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia karena belum adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap kendaraan listrik sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Luhut. Sayangnya di kesempatan yang sama Luhut tidak merinci nih apakah hubungan antara negosiasi Tesla dengan kebijakan insentif kendaraan listrik dari pemerintah inilah yang akan menentukan apakah Tesla akan masuk ke Indonesia atau tidak. Sementara itu kalau kita lihat insentif kendaraan listrik akan diberikan kepada 200.000 unit motor untuk untuk mobil 35.900 unit kendaraan. Kemudian kalau kita lihat kepada bus akan diberikan sebanyak 138 unit sampai Desember 2023. Adapun untuk pemberian insentif kendaraan baik motor baru yang diproduksi di Indonesia dan juga motor yang dikonversi adalah sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan bantuan kendaraan listrik roda 4 ke atas ini masih belum disebutkan secara resmi. Pastinya pengumumannya akan menyusul ya pemirsa sebelum penerapannya pada tanggal 20 Maret 2023 mendatang. Betul. Nah pemirsa, sekarang kita akan membahas kilas balik atau rangkuman perjalanan kabar Tesla Inc. yang disebut-sebut akan berinvestasi di Indonesia. Isu Tesla Inc. masih mau berinvestasi di Indonesia sudah lama berhembus memang, bahkan sejak tahun 2020 pada saat pandemi. Dan rencana tersebut belum terrealisasi sampai dengan hari ini. Presiden Jokowi dan juga Luhut dengan Elon Musk pernah berbincang melalui sambungan telepon pada Desember 2020 lalu. Dalam kesempatan itu mereka membahas peluang investasi Tesla di Indonesia. Dalam kesempatan itu juga Jokowi disebut mengajak Elon Musk untuk menjadikan Indonesia sebagai landasan penerbangan roket SpaceX. Menurut Luhut, kedua belah pihak bertukar pandangan nih mengenai industri mobil listrik dan juga komponen utama baterai listrik. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak Tesla untuk melihat Indonesia sebagai launching pad SpaceX. Elon Musk pun menanggapi undangan Jokowi dengan rencana mengirimkan timnya ke tanah air Indonesia untuk menjajaki semua peluang kerjasama tersebut. Selanjutnya, Menteri hingga Presiden Jokowi pun bertemu secara langsung dengan CEO Tesla Elon Musk untuk melakukan pendekatan atau merayu agar mau berinvestasi di Indonesia. Presiden Jokowi juga berkunjung ke markas SpaceX Boca Chica di Texas pada Sabtu 14 Mei 2022 lalu. Dalam pertemuannya dengan Elon, Presiden Jokowi banyak bicara termasuk mengenai kerjasama Indonesia dengan Tesla. Dan Elon Musk mengaku siap menjajaki kerjasama dengan Indonesia. Menurut Elon, Indonesia punya potensi yang besar di banyak bidang. Sebelum kunjungan Presiden ke markas SpaceX, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga sudah menyambangi Elon Musk terlebih dahulu secara langsung. Lalu setelah kunjungan Presiden dan juga sejumlah menteri lain, begitu Luhut mengatakan pihaknya menawarkan kawasan industri Kalimantan Utara atau Kaltara kepada Tesla. Luhut bilang kawasan industri itu bakal menjadi kawasan terlengkap jika Elon Musk mau menggarap pabrik kendaraan atau baterai listrik. Luhut mengatakan kawasan itu memiliki sumber daya listrik sebesar 10.000 megawatt hydropower hingga 10 megawatt tenaga surya. Luhut pun mengatakan kawasan industri Kaltara bakal menjadi kawasan industri terintegrasi paling besar. Terintegrasi paling besar. Tidak hanya itu pemirsa, Menko Marves Luhut juga pernah menyampaikan perkembangan rencana investasi Tesla di Indonesia akan disampaikan pada gelaran KTT G20 pada November 2022 lalu. Nyatanya hal itu juga hanya isapan jempol belaka ya, karena memang tidak disebutkan sampai akhir acara. Lalu apakah setelah membuka kantor di Malaysia, Tesla juga akan membuka kantor di Indonesia dan juga pasca penerapan insentif kendaraan listrik, apakah Tesla juga akan tertarik untuk berinvestasi di negara kita? Kita akan nantikan terus informasinya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah prank, harapan palsu, PHP. Pemberian harapan palsu Tesla kepada Indonesia. Awalnya berjanji kepada janji manisnya memang
patutlah kita percaya sebenarnya kepada Tesla. Ternyata ujung-ujungnya malah Malaysia loh yang menjadi pilihan untuk berinvestasi kepada Malaysia. Dan bahkan buka kantornya di negara Malaysia. Indonesia dianaktirikan. Pus gitu tontonnya dibuang. Oke, kenapa saya bahagia sekali ketika Malaysia diakui? Karena Indonesia ini benar-benar keadilannya belum merata, teman-teman ya. Andai kata Indonesia itu merata, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ngapain saya membahas tentang Malaysia? Ngapain saya mendukung Malaysia? Justru dengan cara beginilah pemerintahan bisa membaca dan mendengar aspirasi daripada rakyatnya. Seperti itu ya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga di subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.